Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yuhibbul zama. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam. Kita lanjutkan dongeng kita ini dengan yang disebut dengan wisata spiritual. Sebetulnya resminya ini oleh Pak Haryono, wisata spiritual di BKKBN ini baru-baru tahun 90-an. Tapi Aki telah melakukan ini sejak dulu. Disebut wisata spiritual, Kang Tateng lalu bertanya dari Sumedang. Ki, apa bedanya wisata spiritual dengan wisata religius? Ya, sebetulnya sih sama-sama saja. Hanya kalau religius, tendensinya itu ke arah keagamaan khusus. Sedangkan wisata spiritual atau kebatinan yang berkaitan dengan agama, budaya, dan lebih bersifat umum. Gitu saja. Kalau tidak sama nggak apa-apa, wong ini namanya juga bahasa ya, bisa beda-beda dikit. Nah, setelah kemarin kita mengurai tentang wisata spiritual yang datang ke pesantren dan lain sebagainya, itu nanti kita bahas kegiatan-kegiatannya di episode berikutnya. Wisata spiritual yang lain, Aki bersama TKBK, tim KB keliling. TKBK itu bukan tim keluarga Bapak keliling-keliling. Itu kan istilah itu mulai ada itu mobil TKBK itu ya, yang Nissan Patrol itu. Nggak suka dipakaikan oleh kita-kita ini, bisa ke undangan, kemana. Jadi bukan TKBK oleh tim keluarga berencana, tapi oleh tim keluarga Bapak keliling-keliling. Nah, kita datang ke spiritual budaya. Spiritual budaya itu banyak. Di antaranya ada yang disebut dengan ruat bumi. Ada yang disebut hajat lemur. Ada yang disebut tarawangsa, ada yang disebut mapan panen, ada yang disebut seba desa, dan lain sebagainya. Itu spiritual yang berkaitan dengan budaya. Nah, Aki sering datang ke situ, ya, datang. Kemudian kita itu penyajian, bukan penyajian artinya apa? Kita itu berbaur. Kalau di Padepokan Jaipongan ya kita Jaipongan. Kalau di Padepokan Pencaksilat ya kita Pencaksilat. Kalau di Padepokan Pendalangan ya ikutlah latihan-latihan berdalang begitu, ya. Tapi kita sambil membuat lagu, sambil memasukkan kalau ini saya sedang pentas ini, kemudian apa pesan KB-nya. Ya, itu. Dari mana Aki itu inspirasi itu tinggi? Itu dari pertanian. Pertanian itu dengan istilah yang terakhirnya saung meeting, ya. Saung meeting itu kan itu pertemuan di sawah itu, di saung itu ya. Ya, sahamparan disebutnya. Sahamparan itu adalah satu daerah tanaman. Bagus sekali. Dan di situ menimbulkan isi-isi pesan KIE yang kemudian bersamaan. Misalnya ini ya, itu di pertanian dengan Balai Informasi Pertanian yang dipimpin oleh Kang Jahir Jahri di Lembang itu di Kayu Ambon. Itu kan EBIP dulu. Jadi kalau di BKKBN mah itu penmotnya. Makanya Aki nyekrup ke sana begitu ya di zaman Pertasi Kencana ini. Ceritanya membuat lagu semua. Ya,
yang kesohor sampai sekarang lagu pertanian itu adalah lagu Leungiteun. Kehilangan Leungiteun itu. Kehilangan apa? Kehilangan tanah hamparan, kehilangan lahan pertanian yang dijadikan pabrik, yang dijadikan perumahan, yang cairnya atau airnya itu bening, ngocor, sekarang menjadi keruh dan lain sebagainya. Itu adalah lagu yang sangat fenomenal dan juara pertama. Aki tidak kalah, sering ke Jelkom, yaitu ke Ki Asep Sunandar Sunaria. Itu teman. Usianya lebih muda dari Aki. Pada waktu beliau meninggal usia pada 59, Aki waktu itu sudah 64. Jadi kira-kira lah 65, sekitar 5-6 tahun lah terpaut ya. Tapi dia jago. Nah, Aki memasukkan bagaimana kalau pedalangan-pedalangan ini diisi dengan isi pesan NKKBS. Dari segi bahasa, itu ada yang disebut dengan bahasa-bahasa bahwa pedalangan itu tidak terlalu banyak anak. Sampai Asep mengatakan, oh iya Kang, itu kan Dewi Kunti itu anaknya 3, 4 sebetulnya kan dengan Kumbakarna. Tapi Kumbakarna itu kan dikeluarkannya dari telinga. Supaya apa? Supaya vaginanya tidak rusak. Karena tidak tahu bahwa sedang hamil kan Dewi Kunti itu di situ. Padahal itu adalah perbuatan dengan Batara Surya kan begitu. Akhirnya dikeluarkan melalui telinga. Oh banyak ceritanya. Termasuk yang sampai sekarang. Yang sampai sekarang masih melekat di, lihatlah di YouTube di pagelaran pedalangan, yaitu di Murwa. Pada saat Murwa itu kan lagunya itu Kawitan. Murwa itu kan menceritakan prolog pertama. Di situ disebut ya, ikut KB dengan 2 anak. Di situ dengan rampak semua. Ikut KB. Saudara, para mitra, 2 anak cukup. Itu sampai sekarang. Kemudian pada saat lagu Karatagan Mundur, berdiri pertama selesai, itu kan dilanjutkan dengan lagu Kawitan. Lagu Kawitan dilanjutkan dengan lagu Sengot. Biasanya begitu di situ kan. Setelah Badaya ada Sengot. Sampai sekarang lagu KB itu ada. Dan bukan hanya di Asep Sunandar. Ada juga di Dede Amung sekarang ini. Ada juga di keturunannya Mama Sohaya dan lain sebagainya. Itu semua adalah hasil kita pendekatan kondisi spiritual bersama. Begitu ya. KB keluarga berencana itu fenomenal sampai sekarang. Semua sinden masuk dan seperti jadi pakem. Jadi pakem itu jadi kewajiban gitu. Sehingga lagu itu tidak hilang sampai mudah-mudahan ke depan terus ya begitu. Nah itulah yang disebut spiritual zaman dulu ya. Jadi spiritual keagamaan, spiritual budaya dan lain sebagainya. Ruat bumi diganti jadi rumat bumi ya. Begitu pelihara, ada segala macam lah dimasukkan pesan-pesan NKKBS. Ya, sampai Pak Suhaimi itu minta ke Aki supaya ada sawer haji dan diselapkan pesan KB di situ. Ya, itu terkenal. Lalu Bu Eli bertanya, Bu Eli KBB, Ketua Juang Kencana Bandung Barat, Ki, kalau pendekatan-pendekatan itu selalu dilakukan, itu kan bagus. Sekarang ada nggak yang seperti itu? Nah ini karena dari atasnya juga sudah tidak respon lagi hal ini. Kenapa? Karena sedikit-sedikit sekarang ini media, sosial media, viral dan lain sebagainya. Padahal ingat bahwa kita itu tidak ditugaskan untuk kecenderungan, tapi ditugaskan untuk perubahan sikap. Media sosial itu tidak merubah sikap, tapi itu kecenderungan. Kata Aki dijawab saja. Ada sekarang juga, tapi kalau ada proyek, kalau ada dana, kalau ada kegiatan gitu. Kalau dulu ada dana, tidak ada dana, itu adalah bagian dari tupoksi kita sebagai bagian dari 10 langkah PLKB, yaitu langkah pendekatan tokoh informal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.